Hai para pemburu spoiler, tenang, di sini spoiler bukanlah musuh, tapi sahabat bagi kita semua. Karena kita bakal bongkar alur filmnya sampai tuntas. Tanpa bikin pusing ya tentunya. Cukup duduk santai dan biarkan aku yang bercerita. Siapin cemilan, mari kita nonton bareng. Let's go! Awal film ini memperlihatkan seorang anak kecil bernama Walter. Dia adalah anak dari seorang agen rahasia ternama. Walter adalah anak yang cerdas, tapi kecerdasannya dianggap aneh oleh beberapa temannya di sekolah. Dia sangat suka bereksperimen membuat beberapa barang unik yang menurutnya itu bisa membantu dunia ketika sedang berada di dalam masalah, terutama senjata andalannya, yaitu tembakan glitter. Ketika ibunya itu sudah harus melaksanakan tugasnya sebagai agen rahasia, Walter tidak ingin sekolah dan lebih baik ikut dengannya, karena dia lelah jika terus diajak orang aneh. Dengan sangat lembut, sang ibu menyemangati anaknya, teruslah berkarya, dan suatu saat, semua yang kamu ciptakan pasti bisa mengamankan dunia. Dan semua orang, serta dunia ini pasti akan iri dan ingin menjadi aneh sepertimu. 14 tahun kemudian, di Iwate Prefektur Japan, agen rahasia di agensi bernama Lance Sterling sedang melakukan misi rahasianya. Berhasil melumpuhkan penjaga di luar, Lance menggunakan kamera penggandanya untuk melihat situasi dari dalam. Dan dia melihat seorang penjual senjata favoritnya bernama Katsu Kimura. Melihat tujuan utamanya sudah ketemu, Direktur Jenkins menyuruh Lance untuk mengambil tas yang ada di depan Katsu Kimura lewat airpiece-nya. Tas itu terdapat sebuah Assassin M9, drone berkekuatan tinggi yang dicuri dari laboratorium mereka. Sialnya, keberadaan Lance sekarang sudah diketahui oleh puluhan Yakuza. Direktur Jenkins langsung menyuruh Lance untuk berhenti dan menunggu bantuan datang. Tapi dengan sombongnya, Lance tak mau mendengar dan memilih melawan mereka semua. Dengan caranya sendiri, Lance secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam akuarium besar. Di sana, dia memasang bom tepat ketika seorang teroris bernama Killian datang. Dia adalah seorang teroris yang telah ditingkatkan dengan teknologi cybernet. Setelah mengalahkan Kimura dan gengnya, kini giliran Lance untuk menyerang Killian, tapi terhambat dengan tangan robot yang kini telah dimiliki oleh Killian. Killian kabur dengan koper itu, sedangkan Lance harus mengalahkan para Yakuza dulu. Dia menggunakan senjata yang ia bawa dari The Agency. Tapi setelah senjata itu dilempar, yang keluar bukannya asap atau ledakan, justru sebuah hujan glitter. Sedikit kecewa dengan senjata itu, Lance langsung keluar dan mengejar Killian dan akhirnya berhasil mendapatkan koper tersebut. Tepatnya di Washington DC, Lance kembali ke markas HTUV. Kembalinya dia ternyata membuat keramaian seperti biasa. Ya, itu memang karena Lance Sterling adalah bintang di The Agency. Dengan membawa koper berisi drone M9 atau M9, dia bertemu dengan seorang ilmuwan muda bernama Walter Beckett. Lance tak berbasa-basi dan langsung menyuruh Walter untuk tidak menyentuh barang-barangnya karena ternyata secara diam-diam Walter sendiri yang telah memasukkan senjata buatannya ke dalam jas milik Lance. Sejatinya, Walter membuat senjata-senjata itu untuk melindungi si agen sekaligus melindungi semua orang yang ada di sekitarnya. Tapi Lance sama sekali tidak tertarik. Setelah selesai, agen Lance langsung pergi dan dengan cepat dikejar oleh Walter. Dia secara terang-terangan ingin ikut bekerja sama dengan agen Lance. Tapi Lance menolak dan justru memecat Walter dari pekerjaannya. Kemudian Lance bertemu dengan Direktur Jenkins dan memberikan koper itu, tapi ternyata isinya kosong. Tepat di waktu itu juga, Mercy Keppel, seorang agen pasukan keamanan, datang dan menuduh Lance mencuri isi dari koper itu dan mengecapnya sebagai pengkhianat. Kenapa agar Mercy bisa menuduh Lance? Itu karena 2 jam setelah misi rahasianya, agen Mercy bersama timnya datang ke lokasi dan benar, drone itu memang telah dicuri dan kamera menyorot dengan jelas wajah Lance Sterling. Karena buktinya sudah jelas, Direktur Jenkins sedikit terkejut dan dia membuat Lance semakin gugup. Agen Mercy pun langsung memborgol tangan Lance, tapi Lance dengan mudahnya meloloskan diri dari mereka. Di sisi lain, ternyata dugaan Lance jika Killian telah merubah tubuh menjadi dirinya itu memang benar. Dia datang ke Convert Weapon Facility North Sea dan menyerang para penjaga.
Entah apa yang akan dilakukan akan terjawab nanti. Sekarang, kita beralih lagi pada agen Lance. Dia berencana untuk menemukan Kimura untuk meminta penjelasan. Tapi, untuk kelancaran misinya, dia harus menghilang dari radar agen Mercy. Tiba-tiba saja ingatannya langsung tertuju pada ilmuwan Walter Beckett. Menggunakan Audi RSQ e-tronnya, Lance pun menemui Walter. Di rumah Walter sendiri, dia kini telah berhasil membuat ramuan biodynamics. Untuk memastikan ramuannya itu benar-benar berhasil, dia menggunakan bulu merpati untuk bahan percobaan dan berhasil. Dan Lance pun datang tepat di saat ramuan itu selesai dibuat. Tanpa basa-basi, Lance langsung meminta sebuah benda yang bisa membuatnya menghilang tanpa sadar. Benda itu ada di genggaman tangan Walter. Karena tidak tahu dan mengira itu adalah sebuah minuman biasa, Lance pun langsung meminumnya. Walter menjelaskan jika dalam waktu 45 detik, Lance akan berubah wujud menjadi merpati. Tapi Lance tak percaya dan menganggap jika Walter memang benar-benar anak aneh. Ketika dirinya akan pergi, reaksi itu pun terjadi. Seluruh tubuhnya sedikit demi sedikit mengalami perubahan dan juga dibanjiri endorfin sebelum akhirnya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Saat bangun dari pingsannya, Lance telah berubah 100% menjadi merpati yang bisa berbicara. Pandangan matanya pun menjadi 360 derajat. Sama seperti merpati pada umumnya. Lance pun panik, tentunya dengan hal tersebut. Tapi Walter menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat sempurna. Karena dengan mata itu Lance bisa mengetahui musuh yang berada di belakangnya. Lance pun marah dan memutuskan untuk pergi. Dia kembali ke dalam mobilnya tapi lupa jika dirinya kini adalah sang merpati. Yang tak semudah itu masuk ke dalam sana. Tak ingin Lance kesusahan, Walter datang menghampiri Lance dan menawarkan bantuan. Bertepatan dengan datangnya agen Mercy, mau tak mau, akhirnya Lance membawa Walter dalam misinya. Dia lalu mengaktifkan mode mengemudi otomatis dan kabur dari kejaran agen Mercy. Dengan segala cara, Lance menghindari agen Mercy. Dia sampai bertengkar dengan Walter ketika akan menggunakan senjata dari mobilnya. Itu karena menurut Walter, jika senjata itu digunakan mungkin orang-orang yang tak bersalah akan terkena juga. Mobilnya pun kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat di atas truk. Menegangkan, tapi akhirnya mereka berdua bisa lolos. Adegan yang lain, keberangkatan Lance dan Walter ke Meksiko. Dan Lance masih tidak percaya jika dirinya berubah menjadi merpati. Dia terus saja mengeluh, padahal ada begitu banyak kelebihan jika dirinya menjadi merpati. Salah satunya adalah mata 360 derajat sampai 18 jam ke depan, ramuan penawar selesai dibuat. Lance terbang ke Meksiko untuk menemukan Kimura, dan benar terlihat para Yakuza sedang bersenang-senang di Prairie du Chien. Untungnya Lance sekarang adalah seekor merpati. Itu semua membuat dirinya tak dikenali oleh para Yakuza tersebut. Lance menyuruh Walter untuk diam dan melihat aksinya. Tapi yang terjadi adalah naluri merpatinya muncul, membuat Lance harus memakan makanan sisa yang terjatuh, dan juga bisa memahami bahasa burung. Hampir saja Lance berhasil mengambil akses masuk ke kamar Kimura. Gara-gara merpati lain mengganggu, keberadaannya diketahui oleh resepsionis, tapi tak sepenuhnya gagal. Walaupun sudah menjadi merpati, sifat kesombongan tak hilang. Dia menaiki lift sendiri untuk bertemu dengan Kimura. Dia mempergoki Kimura yang sedang bersantai. Dengan tegas, Lance menyuruh Kimura untuk menjawab apakah benar Kimura menjual assassin kepada Killian. Karena mendapat gangguan dari beberapa merpati sialan, wujud Lance pun diketahui oleh Kimura sebelum dirinya menjawab kemana Killian pergi. Tapi berkat Walter dan senjata anehnya, Kimura pun dapat dilumpuhkan. Dia membuat tubuhnya lembek serta menyemprotkan serbuk kejujuran. Sehingga dengan mudah dia mengetahui lokasi Killian bermarkas. Agen Mercy pun benar-benar tidak menyerah. Dia mengejar Lance dan sekarang sudah berada di lift tepat menuju dirinya berada. Karena tubuh Kimura yang besar, dia menggunakan tubuh itu untuk menahan pintu dan kabur melalui balkon, serta berkat multipen miliknya yang sempat tertelan merpati, mereka berdua bisa kabur dari kejaran agen Mercy. Agen Mercy merasa ada kejanggalan dengan semua senjata yang digunakan.
karena setahu dia, Lance tak pernah menggunakan senjata aneh tersebut. Setelah diberitahu oleh anggotanya yang lain tentang Walter Beckett yang jenius, Mercy langsung teringat dan paham. Dia teringat ibu Walter yang dulu tewas saat sedang bertugas. Kini beralih pada Gillian yang berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Dia menyuruh dengan paksa peneliti di sana untuk mengaktifkan sistem senjata online. Dengan sangat ketakutan, peneliti itu mengingatkan Gillian jika kehancuran yang akan diakibatkan oleh senjata itu benar-benar dahsyat. Tapi Gillian tak peduli. Setelah beberapa jam berlalu, penawar itu pun tinggal menunggu hitungan menit untuk selesai. Dari Walter, sebenarnya Lance diajari banyak hal tentang kerja sama tim. Sama seperti merpati yang tak akan meninggalkan kawanannya. Tapi Lance tak menyadari itu. Setelah mengambil bulu merpati Lance dan memasukkan pada ramuan, ternyata gagal. Itu membuat Lance dan Walter bertengkar. Dengan persepsi penyelamatan yang berbeda, setelah melewati perjalanan yang jauh, mereka tiba di Venesia. Baru saja akan beraksi, mereka sudah dikepung oleh agen Mercy dan anggotanya. Tak ingin melukai Walter, Mercy meminta dengan lembut untuk Walter memberitahu keberadaan Lance, yang sebenarnya ada di depan matanya. Assassin yang dikendalikan oleh Gillian berhasil masuk untuk mengambil database milik Amerika Serikat. Pasukan keamanan itu tak bisa berbuat apa-apa setelah diserang oleh assassin, dan kini Gillian, Walter, dan Lance yang mencoba merebut kembali database itu. Dengan meminjam motor warga di sana, Walter membantu Lance menjalankan misinya. Tapi perjuangan mereka gagal. Gillian datang dan berhasil mengambil kembali database itu. Berusaha payah Walter mencoba kabur dan berkat Lance yang mengalihkan perhatiannya. Walter melempar remahan roti ke tubuh Gillian supaya ribuan burung merpati di sana menyerang, dan itu berhasil. Setelah Lance dan Walter berhasil kabur, Gillian merubah wajahnya menjadi wajah Lance, tapi akhirnya agen Mercy menyadari jika ada yang berbeda, yaitu tangan robot yang dimiliki musuhnya itu. Tahu jika Lance Sterling tak pernah punya tangan robot itu. Kini, Lance dan Walter berada di kapal selam. Lance kira kini ia telah gagal dalam menjalankan tugasnya, tapi kemudian Walter mengungkapkan jika dia berhasil memasang alat pelacak pada Gillian. Tentu itu membuat Lance sangat senang dan bersyukur bisa bekerja sama tim dengan Walter. Ketika mereka sedang berpelukan, mereka dikagetkan dengan Lance yang bertelur. Bukan untuk bahan olokan, justru itu adalah keberuntungan untuk Lance, karena telurnya lah penawar itu menjadi sempurna. Penawar itu pun Lance minum dan berhasil mengubah Lance menjadi manusia kembali. Bertepatan dengan sampainya mereka di Convert Weapon Facility North Sea. Saat Walter menanyakan apa rencana selanjutnya, Lance mengatakan jika dirinya akan menangani kasus ini sendirian karena tak ingin Walter celaka. Walter yang kekeh dan ngeyel disuruh pulang, ditembak di leher yang membuat Walter kehilangan kesadaran. Kini tinggal dirinya sendiri. Dia masuk ke sana dengan sangat hati-hati karena ada begitu banyak assassin di sana. Ketika sedang mengintip keberadaan Gillian dari jauh, sebuah assassin menyergap dan hampir menyerang, tapi Lance berhasil mengalahkannya. Ternyata tak semudah itu mengalahkan Gillian. Gillian berhasil memproduksi ratusan drone assassin untuk menyerang semua orang agensi menggunakan database. Dia melakukan itu semua sebagai bentuk balas dendam karena pernah membunuh krunya dalam misi masa lalu yang saat itu agensi dipimpin oleh Lance Sterling. Gillian kembali murka karena kini Walter kembali untuk menemui dan membantu Lance. Dia menyeret Lance untuk menyaksikan Walter Beckett mati di tangan Gillian. Dengan meledakkan kapal selam menggunakan drone assassin, semua orang diungsikan ke tempat yang aman. Lance sekarang hanya bisa merenung karena misinya gagal dan semua orang akan mati. Tapi saat beberapa burung merpati milik Walter dan Walternya sendiri datang, Lance sangat merasa senang dan bersemangat lagi. Kini Lance sudah sadar jika kerjasama tim itu memang sangat dibutuhkan. Waktu yang dimiliki mereka tinggal sedikit, karena kini ratusan drone assassin telah berhasil menjebol markas HTUV. Dan di pertarungan antara agen-agen rahasia dan Gillian semakin memanas, ditambah keberadaan Walter yang sedang meratas tangan robot sudah diketahui oleh Gillian. Walter dibawa paksa oleh Gillian. Semua hal
menegangkan berlangsung bersamaan. Walter kini dibingungkan dengan dia yang akan menghentikan Gillian atau tidak. Kalau dia mematikan sistem di tangan robotnya, otomatis dia dan Gillian akan terjatuh dan mati. Sehingga saat tangan robotnya berhenti berfungsi, Gillian akan tetap selamat sedangkan dirinya memilih untuk jatuh. Untuk menyelamatkan Walter, Lance mengubah dirinya lagi menjadi merpati. Dia berhasil terbang, menarik tubuh Walter agar tak terjatuh, terbanting terjungkal di tanah. Dia dibantu oleh merpati yang lain, dan kini dunia menjadi aman berkat keanehan Walter dan kerjasama tim yang kompak. Tapi meskipun telah menyelamatkan dunia, Lance Starling dan Walter Baggett dipecat karena ketidaktaatnya. Tapi dengan cepat dipekerjakan kembali oleh HTUV karena agensi sadar mereka mendapat banyak pelajaran dari cara Walter yang lebih damai dalam menangani kejahatan. Dan film pun selesai.